Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Asar rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupanya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah banyak mencurahkan nikmat-Nya, karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan buat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita panjatkan, yang kita lafazkan setiap harinya, bisa menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada sore yang berbahagia ini kita akan membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim atau dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinu an-nasihah." Qulna, "Liman ya Rasulullah?" "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li amatil muslimin wa ammatihim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Di sini apa makna dari an-nasihah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Nasihat secara bahasa atau secara etimologi itu maknanya an-nushu. Di dalam bahasa Arab artinya an-nushu, yang artinya ada dua makna dari nasihat secara bahasa. Yang pertama adalah disebut dengan memurnikan madu. Itu namanya an-nushu. Kemudian yang kedua, makna dari nasihat secara bahasa yaitu memperbaiki pakaian atau menambal pakaian. Ini adalah makna nasihat secara bahasa. Sekarang secara istilah, apa makna secara istilah? Nasihat itu secara istilah artinya adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Artinya adalah menginginkan kebaikan untuk yang dinasihati. Itu namanya nasihat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu ad-dinu an-nasihah. Ad-din ini adalah yaitu al-Islam. Kemudian nasihat, berarti maknanya adalah nasihat itu bagian dari agama Islam. Ini makna dari ad-dinu nasihat. Lalu para sahabat bertanya, "Qulna," kami bertanya, "Liman?" Untuk siapa ya Rasulullah? Kata para sahabat. Lalu Nabi menjawab, "Lillahi," untuk Allah. Kenapa Allah di sini seakan-akan Allah itu butuh kepada nasihat? Padahal Allah itu adalah Maha Kaya. Allah tidak butuh kepada yang namanya nasihat. Lalu dijelaskan oleh para ulama, makna nasihat untuk Allah itu adalah yang pertama yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itulah yang berhak diibadahi dengan satu-satunya, dan mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bercampur di dalam peribadatan itu ada namanya asyirku al-asghar wa syirku al-akbar. Tidak ada bercampur dalam syirik kecil dan syirik besar. Itu makna dari nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua, apalagi yang masyarul muslimin, yaitu kita menafikan segala
yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan Allah itu memiliki sifat yang maha sempurna, memiliki nama dan sifat yang sempurna, dan meniadakan kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak menyamaratakan Allah dengan makhluk. Maksudnya di sini adalah ada tauhid rububiyah namanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah, lalu disandingkan, disamakan dengan makhluk, seakan-akan makhluk ini memiliki apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, seakan-akan makhluk itu bisa menurunkan hujan, padahal hujan itu Allah yang menurunkan. Lalu dikatakan si fulan yang bisa menurunkan hujan. Ini sama saja dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dari sisi tauhid rububiyah Allah. Jadi kita memberikan nasihat kepada Allah, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, baik dalam peribadatan maupun dalam perbuatan. Kemudian menjauhi segala larangannya dan mengerjakan segala perintahnya. Lalu mengimani bahwasanya Allah itu punya sifat khabariyah, sifat zatiyah. Allah itu mengkhabarkan bahwasanya Allah itu mempunyai tangan, punya ini. Kita tetap mengimani, tapi tidak serupa dengan makhluk. Sebagaimana yang Allah katakan, laisa kamitsli syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya itu. Ini makna pertama, nasihat kepada Allah. Kemudian nasihat kepada kitabnya. Maksud di sini adalah yang pertama, mengimani bahwasanya kitabullah, Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah. Ini adalah bentuk nasihat kepada kitab Allah, bahwasanya kitab Allah itu, Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Berbeda dengan pemahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ini pemahaman yang keliru dan salah, menyelisihi dari pemahaman Ahlus Sunnah. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah, Al-Quran itu adalah ucapan Allah. Ini adalah ucapan yang benar. Ini adalah akidah yang benar, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Ini bentuk yang pertama, meyakini, mengimani Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang kedua adalah menghafalnya. Kemudian setelah menghafalnya, mengajarkannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk dari nasihat kepada Al-Qur'an. Kemudian bentuknya lagi adalah mentadabburi Al-Quran tersebut. Bagaimana cara mentadabburi Al-Quran ini ya ma'syarul muslimin? Ilmunya, alatnya untuk mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, yaitu harus paham dengan yang namanya bahasa Arab. Sebagaimana Imam Syatibi mengatakan, sejauh mana seseorang itu memahami syariat, sejauh mana dia memahami bahasa Arab. Jika dia pemula dalam memahami bahasa Arab, maka maka dia berada di titik awal dalam memahami syariat atau dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin mentadabburi Al-Quran itu, kuncinya, alatnya adalah faham, mengerti dengan bahasa Arab terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya, nasihat kepada wali rasulihi, dan kepada rasulnya. Bagaimana kita memberikan nasihat kepada Rasul, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Yang pertama adalah at-tasdiqu bima jaa bih, membenarkan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak merasa berat kita dengan keputusan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, tidaklah mereka itu beriman kepada Rabbmu wahai Muhammad sampai engkau dijadikan sebagai pemutus perkara. Jadi kalau kita sudah menjadikan Rasul sebagai pemutus perkara dalam hukum, itu baru kita membenarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, bagaimana lagi nasihat terhadap Rasul?
mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau tanpa adanya gulu berlebih-lebihan terhadap cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mempelajari sirah Nabi, mempelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah di antara bentuk yaitu nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasihat kepada wali amatil muslimin, kepada pemimpin kaum muslim. Siapa yang disebut dengan pemimpin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemimpin kaum muslimin? Kita bisa melihat kepada surat An-Nisa ayat 59. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri minkum. Siapa ulil amri minkum ini? Kita melihat kalimat minkum, dari di antara kalian. Ini kembalinya kepada orang-orang beriman. Berarti maknanya adalah ulil amri itu, pemimpin itu adalah dari kalangan orang-orang yang beriman, yang menegakkan syariat Allah, yang menegakkan hukum-hukum Allah. Itu baru disebut dengan ulil amri. Lalu dijelaskan oleh para ulama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ulil amri itu ada dua. Pemimpin itu ada dua. Yang pertama adalah ulama. Itu adalah disebut dengan ulil amri. Yang kedua adalah pemimpin atau umara. Itu disebut dengan juga ulil amri. Di antara dua kedudukan ini, dahulukan kedudukan ulama, setelah itu baru ulil amri, pemimpin. Sedangkan ulil amri ini dia itu berjalan di belakang para ulama. Maka pemimpin juga harus perlu dinasihati. Bahkan Nabi SAW menyampaikan di antara jihad yang paling besar itu adalah mengatakan kebenaran di depan para pemimpin yang zalim. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi kita harus menasihati juga pemimpin agar tidak juga melakukan kezaliman dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kemudian yang terakhir, kepada kaum muslimin. Bagaimana nasihat kepada kaum muslimin ini ya Bapak Ibu dirahmati Allah? Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Nasihat kepada kaum muslimin itu, jika kalian melihat saudara kalian atau jika kalian menasihati saudara kalian, maka nasihatilah dia di dalam keadaan sepi. Jangan dinasihati di dalam keramaian. Itu akan membuat dia malu. Karena sifat tabiat manusia itu tidak suka dinasihati atau tidak suka dikritik. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah memberikan jalan kepada kita. Kalau kita melihat saudara kita yang tergelincir dan kita ingin menasihati mereka, maka nasihatilah dia dengan secara diam-diam, dipanggil atau di tempat yang sepi. Maka itu akan menjaga kehormatan saudara kita. Demikianlah yang bisa dapat disampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.